Dan panget ini dahulu merupakan sebuah pusaka yang sangat dihargai dan bukan merupakan sebuah benda atau alat-alat biasa, tetapi panget ini digunakan oleh para intelektual yang disebut resi ataupun pandita, dan mungkin juga empu, karena empu pada zaman dahulu adalah sebutan sebagai seorang yang memiliki keahlian khusus atau keahlian dalam tataran tertinggi yang pada saat sekarang setara dengan gelar seorang profesor. Dan pembuatan panget ini pun seperti halnya pada pembuatan pusaka-pusaka Tosan Aji lainnya, yaitu dengan tempa lipat logam dan juga menggunakan bahan-bahan besi dengan dicampur nikel, yang zaman dahulu nikel didapat dari batuan ataupun dari meteor logam yang jatuh ke bumi. Jadi baik dari segi bahan maupun dari segi teknik pembuatan panget ini sama seperti dengan pembuatan pusaka-pusaka Nusantara lainnya, teman-teman, sehingga menjadikan keawetan serta kualitas panget ini setara dengan pusaka-pusaka baik itu berupa keris maupun tombak yang juga memiliki kekuatan serta ketahanan yang luar biasa terhadap karat maupun terhadap sentuhan dengan benda lain, sehingga tidak heran apabila panget ini juga masih utuh sampai ratusan atau bahkan 1000 tahun kemudian, teman-teman. Dan bentuknya pun masih sangat bisa dikenali dengan jelas, dan ini bagian karah panget juga masih bisa kita lihat dengan jelas, dan bagian pada handle juga masih kita dapat lihat dengan jelas. Selain panget yang berasal dari Sungai Musi, saya juga ada panget yang berasal dari Sungai Bengawan, di mana Sungai Bengawan zaman dahulu juga merupakan jalur transportasi utama saat era-era kerajaan Hindu-Buddha zaman dahulu. Dan ini kalau panget yang dari Sungai Bengawan sudah handlenya sudah hilang, dan ini adalah pesi yang juga terbuat dari besi aji, dan ini masih tertutup dengan sedimen pasir, dan bagian yang sini sudah saya hilangkan sedimen pasirnya, sehingga bagian besi ajinya sudah nampak, tetapi masih terselimuti patina yang hitam. Dan sebenarnya patina hitam ini adalah pelindung alami dari besi Tosan Aji ini, sehingga tidak karat yang merah tidak sampai memakan ke dalam bilah panget ini, teman-teman. Zaman dahulu resi serta para empu maupun pandita menuliskan
ilmu-ilmunya ke dalam daun lontar menggunakan alat pangot ini teman-teman. Dan ada lagi pangot yang berasal dari Sungai Brantas, tetapi ini sudah bersih dan sedimen karat maupun sedimen pasir sudah dibersihkan secara maksimal sehingga besi yang menyerupai besi pusaka keris maupun tombak sudah terlihat dengan jelas. Dan ini dulu cara penggunaannya mungkin seperti ini, ataupun bagaimana saya juga kurang tahu, tetapi yang jelas pangot adalah senjata atau pusaka dari resi dan pandito sesuai yang tertulis dengan di dalam serat Sahyang Siksa Kandang Karesian yang ditulis pada tahun 1518 Masehi. Inilah teman-teman bukti otentik sejarah ataupun bukti otentik tentang ilmu-ilmu Nusantara yang sekarang berada di Eropa, dan semoga ilmu-ilmu ataupun babat-babat tersebut dapat kembali ke Indonesia. Dan di sini bagian tajamnya ada di sini, dan mungkin dulu penggunaannya seperti ini teman-teman. Dan bila kita bandingkan dengan yang dari Sungai Musi terlihat lebih besar sedikit, dan mungkin kalau ini dibersihkan juga ukurannya tidak jauh dengan ini teman-teman.